Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Salah satu los di Pasar Ampalu, Padang Pariaman roboh. Harga cabai merah dan bawang merah di pasar tradisional Simpang 4 Pasaman Barat naik tajam. Lebih dari 1.400 calon jemaah haji Padang mengikuti bimbingan manasik. Harga cabai merah dan bawang merah di pasar tradisional Simpang 4 Pasaman Barat naik tajam hingga 100%. Kenaikan harga komoditi ini disebabkan oleh pasokan yang masuk ke pasar tradisional berkurang. Selain itu, faktor gagal panen dari petani lokal juga menjadi salah satu penyebab kenaikan harga kedua bahan pokok itu. Cabai merah di pasar tradisional Simpang 4 dijual Rp80.000 per kilogram. Padahal sebelumnya dijual Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah juga ikut melonjak naik. Harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Selain bawang merah, bawang putih dan tomat juga mengalami kenaikan sebesar Rp5.000. Barang-barang bisa dikatakan lumayan naik di cabai sih. Di cabai, tomat sama bawang merah. Kalau untuk kisaran cabai itu di harga Rp70.000, di bawang merah itu di harga Rp45, sementara yang di tomat sekarang udah nyentuh harga Rp16.000. Udah kisaran seminggu lah. Iya, kebanyakan sih yang mengeluh di harga sih. Yang naik bawang merah, bawang putih, tomat, cabai. Kalau bawang dari harga 40, dari harga 35, 30 naik sekarang ke 40, 50. Kalau cabai dari harga 40 naik ke 70 sama 80. Naiknya semenjak siap lebaran inilah. Mulainya barang itu kurangnya. Mungkin karena banyak gagal panen. Kalau permintaan nggak banyak sebenarnya. Jual beli itu kurang, cuman barang tuh nggak ada. Kedua komoditas ini masuk dari berbagai wilayah di Sumatera Barat, seperti Solo, Bukit Tinggi, Pasaman Barat, serta dari Medan, Sumatera Utara. Namun kini cabai yang masuk ke pasaran hanya dari Medan, Sumatera Utara, dan sebagian wilayah Pasaman Barat. Kenaikan harga ini terjadi sejak 1 pekan terakhir. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Lebih dari 1.400 calon jemaah haji Kota Padang mengikuti bimbingan manasik haji yang digelar oleh Kantor Kementerian Agama Padang di Masjid Nurul Iman pada Jumat pekan silam. Manasik ini merupakan yang terakhir kalinya sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci. Para calon jemaah haji ini dibimbing membacakan doa-doa selama ibadah haji berlangsung. Selain mendapatkan penyuluhan agama, para calon jemaah haji Kota Padang ini juga diberi penyuluhan kesehatan. Calon jemaah haji asal Kota Padang diminta untuk mempersiapkan diri selama di Tanah Suci, seperti memperbanyak minum air selama di Tanah Suci, menyediakan pelembab kulit, membawa payung atau topi untuk menghindari cuaca terik, serta tidak memaksakan diri dalam beribadah jika kondisi badan kurang sehat. Calon jemaah haji juga diminta untuk mempersiapkan diri tidak hanya ilmu manasik, tetapi juga aspek kebugaran tubuh. Seperti latihan berjalan, agar selama menunaikan ibadah haji, setiap jemaah bisa mengikuti rangkaian ibadah haji dengan fisik prima. Para jemaah juga diminta untuk membawa alat pelindung diri, seperti misalnya untuk menghindari cuaca panas di sana, disarankan membawa payung, topi, kemudian membawa pelembab agar kulitnya tidak kering dan dehidrasi. Kemudian disarankan cukup minum juga selama menjalankan ibadah. Dengan takaran biasanya 200 ml per jam, itu wajib diusahakan untuk minum. Kemudian para jemaah juga disarankan di sana tidak memaksakan diri. Nurbaiti, salah seorang calon jemaah haji
yang berusia 77 tahun mengatakan, ia telah menunggu untuk berangkat ke Tanah Suci selama 13 tahun. Awalnya mendaftar haji bersama suaminya. Namun karena suaminya sudah meninggal dunia, digantikan oleh anaknya. 2012 bulan 3. Ibu mendaftar bersama suami? Ya, sama bapak, adik 3. Adik itu mintanya uang udah. Berarti ibu berangkatnya sama suami sekarang ya? Entah, suami itu meninggal. Oh, meninggal. Ya. Oh, berarti digantiin sama anak. Ya, ganti sama anak. Atau ngurus paspor? Udah 8 bulan masih di sini. Mana sih sini? Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang mengatakan, salah satu yang akan menentukan mabrur atau tidaknya haji adalah pembekalan manasik haji. Wakil Wali Kota juga meminta jemaah untuk memaksimalkan bimbingan manasik haji yang diikuti. Tahun ini sebanyak 1.410 jemaah. Tentu apakah nanti mabrur tidaknya, salah satu tentu kuncinya adalah pada proses bimbingan manasik ini. Kita mengajak dan kita menghimbau kepada seluruh calon jemaah yang akan berangkat tahun ini bagaimana memaksimalkan kegiatan bimbingan manasik ini. Karena inilah sebuah harapan dan cita-cita 13 tahun masa penantian. Sebanyak 1.410 orang calon jemaah haji asal Kota Padang akan diberangkatkan ke Tanah Suci tanggal 2 Mei mendatang. Untuk kloter pertama, semuanya merupakan calon haji asal Kota Padang. Sisanya akan dibagi di beberapa kelompok terbang lainnya. Robiham melaporkan dari Padang. Sedang asik menikmati narkotika jenis ganja, 5 pemuda digerebek anggota Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai di sebuah rumah di Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kepulauan Mentawai pada Jumat malam pekan lalu. Di tangan para pelaku ditemukan 1 paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 batang ganja sisa pakai yang disembunyikan di rerumputan berhasil ditemukan polisi dan dijadikan barang bukti. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi mendapat informasi tentang adanya pesta ganja di sebuah rumah. Para pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolres Kepulauan Mentawai untuk penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini, petugas masih memeriksa mereka secara intensif untuk mencari pengedar yang menjual barang haram itu. Setelah kami mendapatkan informasi, kami beserta anggota kami bergerak menuju TKP. Sampai di TKP, kami menemukan mendapati ada beberapa remaja. Di sana ada 6 orang, cuman setelah kami lakukan penggeledahan, kami temukan berupa 1 puntung rokok yang diindikasikan itu sudah dilenting. Akibat perbuatannya, para pelaku diancam Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Safatul Ulum melaporkan dari Kepulauan Mentawai. Hati-hati, Gi. Beginilah kondisi jembatan darurat di Nagari Kotorawang, Kecamatan 4 Jurai, Pesisir Selatan. Warga yang akan melintasi jembatan itu harus ekstra hati-hati. Sebab kondisi jembatan telah berkarat dan beberapa bagiannya sudah lepas. Warga Nagari Kotorawang terpaksa menggunakan jembatan itu karena merupakan satu-satunya akses untuk pergi ke pusat kecamatan. Baik untuk ke sekolah, ke kantor, membawa hasil bumi, maupun untuk keperluan lainnya. Pada musim penghujan seperti sekarang ini, sangat membahayakan bagi warga yang akan melintas. Lantai jembatannya licin, tidak ada pengaman di sisinya, dan arus deras sungai yang mengancam keselamatan mereka. Jembatan darurat sepanjang 60 meter dan lebar 1,5 meter ini dibangun oleh BNPB pada Maret tahun 2024 lalu sebagai pengganti jembatan lama yang ambruk terkena hantaman air bah. Meski baru berusia 1 tahun,
Namun karena bersifat darurat, maka kondisinya cepat mengalami kerusakan. Ya, harapan masyarakat di sini memang secepatnya ini diperbaiki karena ini akses satu-satunya warga masyarakat gitu ya, Nagari Kotarawang yang terkadang kesulitan ya membawa hasil panen gitu kan, ya seperti kegiatan-kegiatan pangan gitu. Jadi seperti itu. Memang kalau untuk anak sekolah memang seperti yang kita lihat ya terganggu gitu aksesnya gitu. Kadang harus di bawah deras gitu kan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah mengajukan proposal kepada pemerintah pusat agar dibangunkan jembatan permanen. Sebelumnya, anggaran untuk pembangunan jembatan itu tersedia di Dinas PUTR Pesisir Selatan. Namun akibat efisiensi anggaran, dana itu pun hilang. Ada sekitar 4.000 jiwa yang tinggal di Nagari Kotarawang. Masyarakat berharap jembatan ini segera dibangun kembali, karena ini menjadi akses satu-satunya masyarakat dan anak sekolah. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.